Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Kurniawan dengan nomor pokok mahasiswa 101209115B. Program Studi Manajemen S1. Di sini saya akan membuat video dan mempresentasikan ulang mata kuliah Manajemen Kualitas dengan dosen pengampu Bu Zakaria Derajat SEMM. Pengembangan manajemen kualitas produk atau jasa adalah proses memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan memenuhi standar yang ditetapkan dan memuaskan pelanggan. Ada beberapa hal terkait manajemen kualitas yang mempunyai strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan manajemen kualitas produk atau jasa. Identifikasi kebutuhan pelanggan. Yang pertama, salah satu strategi yang paling penting adalah memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dengan memahami kebutuhan pelanggan, perusahaan dapat mengembangkan produk atau jasa yang relevan dan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Yang kedua, peningkatan proses produksi. Perusahaan harus memastikan bahwa proses produksi dijalankan secara efisien dan efektif. Dengan mengurangi waktu produksi, biaya yang ditetapkan. Salah satu cara untuk melakukan hal ini adalah dengan menerapkan manufacturing dan Six Sigma. Kemudian yang ketiga, peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas bahan baku. Perusahaan harus memastikan bahwa bahan baku yang digunakan dalam produksi adalah berkualitas tinggi dan memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas produk atau jasa dan meminimalisirkan kesalahan dalam proses produksi. Kemudian ada pelatihan karyawan. Pelatihan karyawan harus dilatih karena memahami standar kualitas produksi yang ditetapkan, dan untuk meningkatkan keterampilan mereka harus menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi. Karyawan juga harus dilatih untuk mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan secara efektif. Kemudian ada peningkatan teknologi. Salah satunya yaitu perusahaan harus mengembangkan teknologi dan alat yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi. Ini akan membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi. Dan kemudian ada audit internal. Audit internal merupakan audit yang dilakukan secara berkala, memastikan bahwa standar kualitas terpenuhi dan untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin akan timbul di kemudian hari. Hasil dari audit internal dapat digunakan untuk mengembangkan program perbaikan yang sesuai. Kemudian ada kolaborasi dengan pemasok. Perusahaan harus berkolaborasi dengan pemasok untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Hal ini membantu meminimalkan risiko masalah kualitas dan meningkatkan efisiensi produksi. Dengan mengimplementasikan strategi tersebut, perusahaan dapat meningkatkan manajemen kualitas produk atau jasa yang dihasilkan dan meningkatkan kepuasan pelanggan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan dalam manajemen kualitas sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi manajemen kualitas di perusahaan. Seorang pemimpin yang baik dalam manajemen kualitas harus mampu memberikan arahan yang jelas, memimpin dengan contoh yang baik, serta memotivasi tim untuk mencapai standar kualitas yang tinggi. Berikut ini dari keterangan-keterangan dan materi yang saya paparkan, saya mengambil dari beberapa referensi yang merujuk kepada karakteristik kepemimpinan yang penting dalam manajemen kualitas. Yang pertama, visi dan tujuan yang jelas. Seorang pemimpin dalam manajemen kualitas harus memiliki visi dan tujuan yang jelas tentang apa yang ingin dicapainya dan mengapa hal tersebut penting bagi perusahaan. Visi dan tujuan tersebut harus dijelaskan dengan jelas kepada seluruh tim dan harus dapat diartikan dalam tindakan konkret. Selanjutnya, yang kedua, fokus pada pelanggan. Kepemimpinan dalam manajemen kualitas harus selalu fokus pada kebutuhan kepuasan pelanggan. Seorang pemimpin harus memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian, yang ketiga, pemberdayaan tim. Seorang pemimpin dalam manajemen kualitas harus mampu memotivasi dan memberdayakan tim untuk mencapai tujuan kualitas. Pemimpin harus memberikan otonomi kepada tim dalam mengambil keputusan, memfasilitasi pengambilan keputusan secara kolaboratif, serta memberikan umpan balik yang konstruktif dan memotivasi tim untuk meningkatkan kinerja mereka. Kemudian yang keempat, ada kontinu peningkatan. Seorang pemimpin dalam manajemen kualitas harus memastikan bahwa perusahaan selalu berada dalam proses kontinu peningkatan kualitas. Hal ini dapat dicapai dengan memperkenalkan budaya perbaikan terus-menerus dan mempromosikan penggunaan alat-alat kualitas untuk mengukur dan memantau kinerja perusahaan. Yang kelima, ada kepemimpinan transformasional. Seorang pemimpin yang baik dalam manajemen kualitas harus mampu memimpin dengan contoh yang baik dan membangkitkan semangat tim untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin harus memberikan inspirasi, meningkatkan kepercayaan diri, dan memfasilitasi pemecahan masalah secara kolaboratif. Baik, dalam keseluruhan, kepemimpinan dalam manajemen kualitas adalah faktor yang penting dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi manajemen kualitas di perusahaan. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki visi yang jelas, fokus pada kebutuhan pelanggan, memberdayakan tim, mempromosikan kontinu peningkatan, dan memimpin secara transformasional. Selanjutnya, kepemimpinan dan motivasi merupakan dua faktor penting dalam manajemen kualitas yang dapat mempengaruhi kesuksesan perusahaan. Kepemimpinan transformasional melibatkan seorang pemimpin yang mampu memotivasi timnya untuk mencapai tujuan bersama dengan meningkatkan kepercayaan diri. Sementara itu, kepemimpinan transisional melibatkan seorang pemimpin yang memberikan penghargaan atau hukuman berdasarkan hasil kerja tim. Seorang pemimpin yang baik dalam manajemen kualitas harus mampu memberikan arahan yang jelas
dan mendukung timnya dalam mencapai tujuan kualitas. Selain itu, pemimpin yang baik harus mampu memberikan umpan balik konstruktif dan memotivasi timnya untuk terus meningkatkan kinerja mereka. Baik, demikian paparan dan presentasi mengenai apa itu manajemen kualitas serta penjelasan secara singkat terkait materi kepemimpinan dan motivasi pada manajemen kualitas. Baik, untuk presentasi kali ini saya tutup dengan alhamdulillah, dan saya pun memohon maaf jika ada kata-kata atau referensi saya yang tidak menguatkan audiens ataupun ketika saya berbicara banyak kurangnya. Mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.